Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Anggreni. Saya dengan NIM 20651100086. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas analisis kebijakan. Di sini saya akan membahas materi tentang kebijakan pendidikan Merdeka Belajar sebagai strategi peningkatan mutu dalam pendidikan. Merdeka Belajar. Merdeka Belajar merupakan salah satu upaya kemerdekaan dalam berpikir dan berekspresi. Pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu melakukan proses pematangan kualitas siswa yang dikembangkan dengan cara membebaskan siswanya dari ketidaktahuan dan ketidakmampuan. Dengan adanya pendidikan yang bermutu, maka akan terlahir generasi atau sumber daya manusia yang unggul dalam segala aspek kehidupan. Nah, kurikulum Merdeka ini memiliki prinsip yang menjadi unggulan untuk mengembalikan bagian yang hilang. Contohnya seperti pembelajarannya yang lebih menekankan kepada nilai Pancasila dan sistem project untuk mengembangkan soft skill dari para siswa. Yang kedua, penajaman pada materi bidang literasi dan numerasi yang menjadi kelemahan saat terkena dampak pandemi COVID-19. Yang ketiga, fleksibilitas terhadap guru dalam memberikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa atau siswi dengan penyesuaian konteks belajar. Nah, kurikulum Merdeka sendiri sangat berbeda dari sebelumnya dikarenakan keunikannya bahwa untuk jenjang SMA dapat memilih untuk mempelajari pelajaran yang mereka sukai dan dapat lintas jalur. Perlu diketahui pada saat zaman sebelum adanya Merdeka Belajar ini, pada pendidikan SMA di tahun saya itu tidak boleh lintas jalur, tetapi sekarang boleh. Biasanya dulu itu kalau IPA ya gak boleh memilih mata kuliah peminatan ini atau itu gitu, jadi IPA belajar khusus IPA saja, tetapi sekarang tidak. Nah, selanjutnya pokok-pokok kebijakan menurut Kemendikbud RI terkait dengan Merdeka Belajar. Yang pertama, ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. Nah, Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP resmi menghapus prosedur operasional standar atau POS pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. Yang kedua, ujian nasional atau UN. Dengan dihapuskannya UN ini diharapkan akan membuat siswa tidak mengalami tekanan beban mental karena kelulusan dari jenjang pendidikan tertentu tidak ditentukan oleh nilai yang diperoleh, hanya dalam beberapa hari saja. Namun, dengan begitu bukan berarti tidak ada yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa. Ujian nasional akan diganti dengan sistem yang baru, yaitu asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Nah, jadi kita di sini tidak berpatokan kepada nilai saat melakukan ujian nasional. Seperti itu. Nah, selanjutnya RPP. Kebijakan baru terkait dengan penyusunan RPP telah dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2009 tentang penyederhanaan tentang RPP. Berbeda dengan
RPP sebelumnya yang mencakup lebih dari 10 komponen. Pada RPP yang baru ini terjadi penyederhanaan, yaitu hanya terdapat 3 komponen inti dalam RPP yang sesuai dengan edaran Menteri Pendidikan Nomor 14 Tahun 2009, yaitu tujuan pembelajaran, langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian atau asesmen. Dengan adanya kebijakan ini, guru akan lebih mudah dan memberikan kebebasan untuk membuat atau mengembangkan RPP tersebut dengan efektif dan efisien. Akan tetapi tetap berorientasi kepada perkembangan peserta didik. Nah, selanjutnya memperluas sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru. Salah satu perbedaan yang mendasar dari sistem zonasi yang lalu dengan era menteri yang sekarang adalah kuota, yaitu kuota siswa dari jalur zonasi. Sistem zonasi yang awalnya memiliki kuota minimum 80% dari kuota total 100%, sisanya diperuntukkan untuk jalur prestasi dan perpindahan. Nah, pada sistem zonasi yang sekarang ini berubah menjadi jalur zonasi 50%, afirmasi 15%, perpindahan 5%, dan jalur prestasi 30%. Nah, sisi kemenarikan dalam kurikulum Merdeka ini, yang pertama adanya perubahan pada sistem pembelajaran siswa, yaitu pastinya di sini akan memberikan kebebasan kepada siswa untuk bereksplorasi untuk mengembangkan soft skill-nya. Nah, yang kedua memberikan kesempatan kepada anak untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan minat belajar yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Yang ketiga, membentuk siswa dengan jiwa kompetensi yang baik dan lebih fokus kepada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik. Nah, selanjutnya apa sih dampak bagi masyarakat dalam kurikulum Merdeka ini? Yaitu dengan adanya program kebijakan Merdeka Belajar, siswa nantinya akan memiliki kompetensi yang intelektual dan kompetensi sosial serta keterampilan. Yang kedua, dapat menanamkan nilai karakter yang baik dan mampu menciptakan peserta didik menjadi manusia yang cerdas, manusia yang berilmu dan berpengetahuan, serta manusia yang terdidik. Nah, sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Saya kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.